Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Masyaallah muslimin, para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini dan di tempat yang penuh berkah ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jambil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai pembahasan, yaitu pembahasan tentang masalah babun diyafah atau bab perjamuan. Dan kita telah sampai pada poin yang ke ba atau B, fi adabi ijabatiha, yaitu adab-adab menjawab undangan atau menjawab jamuan. Langsung kita masuk ke kitabnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sang muallif rahimahullah pada poin yang B, beliau menjelaskan fi adabi ijabatiha, yaitu adab-adab menjawab jamuan atau menjawab undangan. Wahia, yaitu yang pertama adalah an yujibad da'wah, maka hendaknya dia menjawab undangannya, wala yata'akhkhara anha illa min udhrin, dan janganlah dia menunda-nunda ataupun dia datang terlambat, illa min udhrin, kecuali kalau ada uzur yang syar'i. Ka'an yakhsha dararan fi dinihi aw badanihi,
seperti dia takut bahaya pada agamanya ataupun pada badannya. Liqaulir Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man du'iya falyujib, barang siapa yang diundang maka hendaknya dia menjawabnya atau menghadirinya. Wa qaulihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau du'itu ila qura'i syatin la ajabtu, seandainya aku diundang dalam rangka jamuan makan kaki kambing, la ajabtu, niscaya aku akan menghadirinya. Walau uhdiya ilayya dhira'un laqabiltu, dan seandainya dihadiahkan kepadaku lengan kambing, niscaya aku akan terima. Ya. Jadi pada poin yang pertama ini ya ikhwah, seumpamanya kita diundang, yaitu jamuan walimahan, maka kewajiban kita ini harus menghadirinya. Ya. Sebagaimana pendapatnya dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya yang namanya menghadiri undangan walimahan, beliau mengatakan hukumnya itu adalah fardhu ain. Ya, fardhu ain. Hukumnya fardhu ain atau wajib. Illa min udhrin, ya, dan hukum ini bisa gugur jikalau ada uzur, ya. Contohnya seperti jenengan sakit atau jenengan mungkin ada ujian atau cobaan. Maka ketika ada ujian ataupun cobaan ataupun uzur yang syar'i, maka hukumnya menjadi diperbolehkan jenengan tidak menghadiri kalau ada uzur yang syar'i, ya. Maka para ulama memberikan batasan, ada 3 syarat undangan ini wajib kita hadiri. Ya, ada 3 syarat. Dan seumpamanya salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum menghadiri undangannya tidak lagi menjadi wajib, tapi hukumnya tidak wajib alias mubah. Bahkan bisa berubah menjadi haram. Apa 3 syarat ini? Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, syarat pertama undangan yang wajib kita hadiri itu adalah yang pertama, jika undangannya berasal dari saudara sesama muslim. Ya. Jadi yang pertama, undangannya berasal dari saudara sesama muslim. Maka sampai-sampai dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, seumpamanya undangan ini berasal dari orang muslim, namun orang muslim ini dia itu fasik alias suka kemaksiatan dan bangga dengan kemaksiatan dan menampakkan kemaksiatannya, maka sebagaimana pendapat Asy-Syaikh, hukumnya tidak wajib kita hadiri kalau dia orangnya fasik, suka maksiat, ya. Hukumnya tidak wajib kita hadiri. Lebih-lebih undangan dari orang kafir, ya. Jadi kalau orang kafir hukumnya itu tidak fardhu ain, tidak wajib, ya, menghadiri undangan orang kafir. Bahkan bisa menjadi haram jikalau
acara yang ada ada di dalam rumahnya orang kafir bernuansa maksiat, maka hukumnya haram. Contohnya seperti kalau ada undangan orang kafir dalam rangka untuk merayakan hari raya mereka, ya, itu kita nggak boleh hadir. Karena kalau kita hadir undangan jamuan mereka dalam rangka untuk merayakan hari raya mereka, maka sama saja kita ridho terhadap kemaksiatan dari mereka. Ya, jadi kalau ada undangan orang kafir, orang fasik, hukumnya tidak wajib untuk dipenuhi. Yang wajib dipenuhi itu hanyalah undangan dari sesama saudara semuslim, seakidah dan juga seiman. Ya, ini yang pertama ya. Hukumnya fardu ain jikalau undangannya berasal dari sesama muslim. Kemudian yang kedua, di antara syarat wajib kita menghadiri undangan, jikalau undangan ini menggunakan bahasa yang spesifik, bukan bahasa umum. Ya, menggunakan bahasa spesifik. Atau kalau bahasa Arabnya itu ta'yin, ya, spesifik. Contohnya apa? Contohnya seperti kalau undangannya dia menggunakan bahasa secara umum, itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya. Contohnya seperti habis jamaah, kemudian ada undangan dari salah seorang ikhwan kita bagi jamaah masjid apa namanya? Mukminun ya, al-mukminin ya, mutakin ya, mutakin. Maka habis isya mohon kehadirannya di rumah saya dalam rangka walimatul urus. Ini menggunakan bahasa umum bagi jamaah masjid mutakin. Ya, menggunakan bahasa umum. Maka kalau menggunakan bahasa umum jamaah masjid mutakin, maka hukum menghadirinya itu adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Jadi kalau ada orang yang sudah menghadirinya atau perwakilan dari masjid ini, maka bagi yang lainnya itu menjadi gugur kalau menggunakan bahasa umum. Akan tetapi ya ikhwah, jikalau menggunakan bahasa yang spesifik atau ta'yin, ya, contohnya menyebutkan nama. Contohnya menyebutkan nama seperti Mas Joko atau Mas Aldi atau Mas Abu Salman atau Mas siapa lagi ada masnya, Rofi, ataupun kepada Bapak Sulaiman. Jikalau menggunakan undangan secara spesifik menyebutkan nama, maka bagi orang yang disebutkan namanya itu wajib untuk hadir di acara tersebut. Ya. Kalau menggunakan bentuk undangan secara spesifik itu wajib. Ya, ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah tidak boleh ada kemungkaran. Ini yang biasanya lumayan agak berat. Enggak boleh ada kemungkaran di undangan tersebut atau di jamuan tersebut. Sehingga seumpamanya ada kemungkaran, ya, maka hukumnya kita tidak wajib untuk menghadirinya, bahkan haram, ya, nggak boleh. Contohnya ketika undangannya itu dalam rangka mungkin apa ya, jamuannya itu akan diberikan semacam minuman keras atau khamr, atau jamuan yang dihidangkan itu makanan yang haram.
Maka ketika ada kemungkaran di dalam acara tersebut, maka hukumnya tidak menjadi wajib, bahkan menjadi haram untuk hadir di acara tersebut. Ya. Maka dikisahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah diundang oleh salah seorang dari kalangan sahabat, ya, dalam suatu acara. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri undangan sahabat tersebut, dan Nabi datang ke rumah sahabat yang bersangkutan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke rumah sahabat tersebut, langsung Nabi pulang, ya, pulang. Habis masuk langsung pulang tanpa duduk dulu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyai, ya Rasulullah, kenapa jenengan kok langsung pulang, nggak ikut acaranya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dikarenakan rumahnya itu ada tirai, dan tirainya ada gambar makhluk bernyawa. Ini kemaksiatan. Walaupun kemaksiatannya bagi masyarakat zaman kita itu remeh, ya, kecil. Tapi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekecil apapun kemaksiatan tetap itu maksiat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung pulang dan tidak jadi ikut undangan tersebut. Padahal kalau ada gambar di rumah jenengan, gambar makhluk bernyawa, la tadkhulu al malaikah, malaikat rahmat tidak akan pernah masuk ke rumah jenengan kalau ada makhluk bernyawa, gambar makhluk bernyawa. Entah lukisan seperti lukisan hewan ataupun lukisan manusia. Maka kalau ada gambar yang ada di rumah jenengan, ya ikhwah, jenengan pajang, maka niscaya yang namanya malaikat rahmat tidak akan pernah masuk ke rumah jenengan. Dan itu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara kemungkaran. Ya, itu hanya sekedar gambar. Nabi tidak hadir. Lebih-lebih pada zaman sekarang, ya ikhwah, tidak hanya gambar, tapi kemungkarannya terang benderang. Ketika walimahan ada orang naudzubillah joget-joget, ada orang mungkin sambil nari-nari, ada orang mungkin sambil minum minuman keras. Itu lebih diharamkan, ya. Jadi tiga-tiganya ini harus terpenuhi. Hukumnya itu harus jangan sampai kehilangan salah satu dari tiga syarat ini. Yang pertama, hukumnya fardu ain jikalau yang undang sama-sama muslim. Yang kedua adalah apa tadi? Undangannya bentuknya spesifik, dan yang ketiga tidak ada kemungkaran. Ya, ini tiga syarat wajib jenengan hadiri ketika ada undangan dan tiga-tiganya terpenuhi. Ya, maka hukumnya fardu ain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara adab-adab seseorang menjawab undangan atau jamuan, alla yumayyiz fil ijabah bainal faqiri wal ghani. Jadi ketika ada undangan, ya ikhwah, nggak boleh kita memilah atau beda-bedakan ini undangannya dari orang kaya atau orang miskin. Itu nggak boleh. Mungkin sebagian kita mungkin seperti itu, ya. Benak kita kalau undangannya dari orang kaya mesti jamuannya mewah. Tapi kalau dari undangan orang fakir, jamuannya mungkin biasa-biasa saja. Maka hukumnya bagi kita nggak boleh membedakan apakah undangan ini dari orang kaya ataupun orang miskin. Itu nggak boleh, ya. Maka kalau undangannya dari sesama muslim
entah dari orang yang kaya ataupun muslim, kalau kita diundang, hukumnya wajib untuk menghadirinya. Ya, jadi nggak bisa kita bedakan dari orang kaya ataupun orang miskin. Li'anna fi adami ijabatil faqir kasron li khatirihi. Dikarenakan jikalau tidak hadir pada undangan orang fakir, itu sama saja menyakiti hati orang fakir tersebut. Ya, menyakiti ya ikhwah. Dan walaupun antum menyakitinya hanya dengan perbuatan tidak hadir di dalam undangan, itu sama saja sudah berbuat dosa dan maksiat. Ya, makanya ketika ada undangan, entah dari orang fakir miskin, tetap jenengan hadiri. Ya, karena mereka semuanya adalah saudara kita, sesama muslim, seakidah dan juga seiman. Nggak boleh dibeda-bedakan. Ya. Kama anna fi dzalika naw'an minat takabbur. Dikarenakan kalau ada orang tidak menghadiri undangan dari orang fakir, itu sama saja ada sifat sombong. Ya, sombong ya ikhwah. Jadi sombong ini merasa dirinya enggak layak. Aku wong sugih, hartaku akeh, duitku akeh, mobilku mersi, mosok mlebu nang omahe wong gak duwe. Ini mah sombong. Maka di antara kriteria sombong, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ghamtun nas, ya, ghamtun nas, meremehkan, menghina, merendahkan orang lain. Itu termasuk sifat sombong. Ya. Padahal dalam agama Islam ya ikhwah, itu enggak memilah-milah mana kaya mana miskin. Dan boleh jadi orang yang miskin imannya lebih tinggi daripada iman kita. Maka nggak boleh kita itu menjustis. Kalau orang miskin mesti imannya lemah, nggak boleh. Tapi justru boleh jadi orang yang fakir, orang yang nggak punya, boleh jadi imannya itu lebih tinggi dan boleh jadi hamba yang terpuji di sisi Allah, boleh jadi. Ya, makanya nggak boleh memilih mana miskin mana yang kaya. Walakibaru mamkutun, dan sifat sombong termasuk sifat yang tercela. Mimma yurwa fi ijabati da'watil fuqara, dan diriwayatkan ya dari kalangan salaf, mereka ya ikhwah ketika diundang oleh orang fakir tetap hadir, ya, nggak bedakan status strata, nggak bedakan. Sebagaimana yang dikisahkan, Annal Hasan ibn Aliin radhiyallahu anhuma marra bi masakin wa qad nasharu kisran 'alal ardi wa hum ya'kulun. Jadi dikisahkan Hasan bin Ali, itu cucunya Nabi radhiyallahu anhuma, beliau pernah melewati sekelompok orang-orang miskin, orang fakir. Dan orang miskin ini sedang makan-makan, dan maklum ya, karena orangnya nggak punya, orang miskin, ketika makan itu mereka semuanya makan langsung di atas tanah. Ya, kalau bahasa kita mungkin beber kloso, makanannya diletakkan di atas klosoni. Ya, kalau sekarang ya seperti itu. Maka Hasan bin Ali ketika diundang oleh orang miskin langsung diceluk. Ya. Faqalu lahu halumma ilal ghada ya ibna binti Rasulillah. Kesini, marilah wahai cucunya Nabi, makan bersama, ya. Makan bersama di lesehan, di atas tanah. Maka beliau mengatakan faqala na'am.
Iya, saya mau. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Dikarenakan Allah enggak suka orang-orang yang sombong. Wa nazala min ala baglatihi wa akala ma'ahum. Maka beliau turun dari binatang tunggangannya dan beliau makan bersama mereka. Ini contoh ya ikhwah dari para ulama salaf. Jadi ketika mereka diundang, tidak bedakan undangan ini dari mana, entah dari orang fakir atau orang kaya, tetap jikalau undangannya berasal dari sesama muslim, maka hukumnya wajib untuk kita datangi. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara adab menjawab undangan, alla yufarriq fil ijabati baina ba'idil masafah wa qaribiha. Jadi enggak membedakan dari segi jarak ya ikhwah. Contohnya jenengan diundang tetangga jenengan di sini di Blimbing, sama jenengan diundang di saudara jenengan di Batu. Ya. Walaupun jaraknya itu dekat ataupun jauh, jikalau undangan ini sama-sama dari saudara muslim, maka hukumnya tetap wajib jenengan datangi walaupun undangannya jauh. Tapi ketika jenengan tidak sanggup, contohnya jenengan punya saudara di luar pulau, di Kalimantan, ternyata ketika saudara jenengan punya hajah, punya acara, jenengan yang ada di Jawa diundang untuk hadir ke Kalimantan. Ini jaraknya sangat jauh. Maka ketika jenengan tidak mampu karena masalah biaya, maka hukumnya tidak wajib untuk didatangi. Kalau nggak mampu karena biaya, ya. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang namanya syariat itu tidak dibebankan di luar kemampuan. Jadi ketika jenengan nggak mampu, maka boleh jenengan mengatakan ngamputene, saya nggak sanggup karena ongkosnya kurang atau nggak punya ongkos. Itu hukumnya diperbolehkan kalau uzurnya syar'i, ya itu boleh. Wa in wujihat ilaihi da'watan ajaba as-sabiqah minhuma wa'tadara lil akhar. Dan seumpamanya jenengan diundang oleh dua orang, ya, dan undangannya ini kok waktunya persis sama, harinya sama, waktunya sama, kan kita nggak mungkin menghadiri keduanya. Contohnya orang pertama ngundang acara walimahan besok hari Selasa jam berapa enaknya? 8 malam, enggak usah malam-malam jam 2 siang, ya. Besok orang pertama ngundang jenengan untuk walimahan di rumahnya jam 2 siang. Ini orang pertama. Kemudian orang kedua juga sama. Besok ngundang jenengan walimahan persis jam 2 siang. Ini ada dua undangan. Harinya sama, waktunya juga sama. Maka bagaimana sifat jenengan? Apakah menghadiri dua-duanya? Mungkin enggak? Enggak mungkin ya. Masa dibelah tubuh jenengan? Kan enggak mungkin. Maka kalau jenengan tidak bisa menghadiri dua-duanya, hanya mampu menghadiri satunya, maka yang kita utamakan adalah undangan yang pertama. Yang pertama diutamakan. Ya, contohnya yang pertama tadi ngundang jam 12 siang. Dan undangan yang pertama, yang kedua datang jam 1 siang. Maka yang kita wajib untuk datangi itu adalah undangan yang pertama, bukan undangan yang kedua.
Maka yang kedua jenengan boleh mengatakan ngamunteni karena ada acara yang sama maka saya tidak bisa hadir. Ya, jangan katakan di undangan yang kedua. Ya, ini caranya ya ikhwah. Kemudian yang keempat, alla yata'akhkhara min ajli saumihi bal yahdur. Dan jenengan ketika diundang dan kondisinya jenengan itu dalam keadaan puasa, tetap wajib jenengan hadir. Ketika jenengan dalam keadaan puasa kok diundang walimahan, ya. Fa in kana sahibuhu yusarru bi aklihi aftara. Dan undangan ya ikhwah ketika jenengan puasa itu ada dua keadaan. Sebagaimana pendapatnya dari Imam Nawawi rahimahullah, ada yang namanya puasa sunnah sama puasa wajib. Ya, puasa sunnah sama wajib. Kalau wajib seperti apa ya ikhwah? Ramadan, kemudian puasa apa? Nazar sama puasa qadha atau kafaroh. Namanya puasa wajib. Dan juga ada puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Asyura dan lainnya, puasa sunnah. Maka hukumnya ketika jenengan puasa, kok ternyata ketika puasa diundang untuk walimahan, maka hukumnya tetap jenengan wajib untuk hadir. Tetap. Jadi enggak boleh alasan ngapunten saya puasa saya tidak hadir, nggak boleh. Tapi ya ikhwah, puasa bukan alasan untuk tidak hadir, tetap hadir. Akan tetapi ya ikhwah, ketika jenengan hadir di undangan tersebut, itu ada dua sikap. Ketika jenengan dihidangkan dengan berbagai macam makanan dan jenengan kok ternyata pada waktu itu pas puasa wajib, jenengan boleh mengatakan inni shaim. Ngapunten Pak, kula mboten makan niki karena kula hari sekarang lagi puasa wajib. Jenengan boleh mengatakan seperti itu, tapi tetap hadir di undangannya. Tapi ketika ada makanan tidak dimakan dan beralasan inni shaim karena kula lagi puasa wajib. Ini yang pertama. Kalau puasa wajib nggak apa-apa nggak makan. Tapi yang kedua ya ikhwah, ketika jenengan puasa sunnah, entah puasa Senin, Kamis, atau puasa Asyura ataupun yang lainnya, ketika jenengan dihidangkan suatu makanan, maka hukumnya ya ikhwah itu bebas. Boleh jenengan makan dan boleh jenengan tidak makan. Alias jenengan boleh membatalkan puasa sunnahnya jenengan. Itu boleh. Apa landasannya ikhwah? Landasannya adalah dari hadis perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu pagi beliau mengatakan, "Ya Aisyah, hal indaki ta'am? Apakah engkau punya makanan?" Maka Aisyah mengatakan, "La, mboten ya Rasulullah. Saya enggak punya makanan." Maka Nabi mengatakan, "Fa inni shaim." Jadi aku puasa saja. Dan pada suatu ketika Nabi dikasih makanan oleh orang lain, maka Nabi ketika puasa sunnah tujuannya untuk membahagiakan orang yang ngasih makan tersebut, maka beliau membatalkan puasa sunnah beliau. Nah itu, ya. Maka kita ya ikhwah punya dua hukum. Puasa sunnah hukumnya sunnah. Membuat orang senang hukumnya wajib. Wajib, senang alias nggak boleh menyakiti, ya. Menghadiri undangan hukumnya wajib. Maka kalau ada hukum yang berbeda wajib sama sunnah, maka
jenengan milih yang mana? Yang wajib. Jadi hukumnya ketika sang yang mundang ini dia itu atinya loro, kalau nggak dipangan-panganani, maka hukumnya kita boleh batalkan puasa. Ya, itu ikhwah. Jadi puasa ini dibagi jadi dua ya. Kalau puasa wajib nggak boleh dibatalkan karena undangan. Tapi kalau puasa sunnah hukumnya diperbolehkan kita membatalkan puasa kita. Adapun pahalanya ya ikhwah, insya Allah tetap ditulis oleh malaikat. Yang penting kita niatannya lillahi ta'ala, bukan niatan ingin makan, tapi niatannya ketika puasa cari ridhonya Allah. Seperti apa ya ikhwah? Niat yang salah seperti niat besok saya puasa Kamis dan ternyata sudah ada niatan nanti pada pagi hari insya Allah saya akan ke rumahnya Mas Aldi. Dan kalau ke rumahnya Mas Aldi karena bilangnya orangnya baik mesti dicepai makanan. Nah itu. Kalau niatannya agar jenengan dapat makanan dan juga jenengan bisa membatalkan puasa, ini sudah mensiasati niat. Itu nggak boleh. Jadi yang boleh adalah ketika niatannya sudah karena Allah puasa, kok delalah ketika puasa nggak disangka-sangka ada undangan jamuan makan, maka hukumnya boleh dibatalkan puasa sunnahnya. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh dibatalkan dan jenengan boleh mengatakan inni shaim, saya puasa kalau puasanya wajib. Dan itu ya ikhwah diantara sifat yang dicontohkan oleh para ulama salaf, dikarenakan yang namanya ibadah sunnah itu kalau bisa yang tahu hanya kita sama Allah. Ya. Karena apa? Karena ibadah sunnah itu kalau bisa jangan jenengan tampakkan. Lebih-lebih puasa sunnah. Ya. Maka di sini yang namanya sunnah ibadah sirriyah, ibadah yang tahu hanya kita sama Allah, karena yang namanya sunnah itu ibadah tambahan dan boleh jadi Allah memberikan keutamaan dari ibadah yang sunnah ini ya. Ini ikhwah sedikit kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kasih hari ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ada 3 buku, insya Allah akan anak bagikan satu aja dulu karena waktunya. Langsung aja atau adzan dulu? Langsung aja ya. Nah, langsung aja. 1 buku aja. Adapun yang 2 insya Allah kalau ada kesempatan akan kita bagikan pada kesempatan lainnya. Nah, ada 1 kutab ya ikhwah atau buku saku tentang masalah akidah atau usul as-salasah. Mohon bukunya untuk ditutup, silakan. Nah, sudah ya. Nah, pertanyaannya adalah ya ikhwah, sebutkan 3 syarat ketika seseorang diundang dalam suatu acara maka hukumnya wajib dihadiri atau fardu ain. 3 syarat. Siapa tadi? Niki. Oh nggih. Mas nggih, monggo Mas ya. Yang pertama muslim, yang kedua ta'yin, yang ketiga Masya Allah, asanta, barakallahu fikum. Syukran ya ikhwah. Kita tutup ya ikhwah dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.